Nah, kita perlu bedakan antara minyak wangi yang ketersebarannya jauh dengan intisar. Karena ini memang hasil rancu. Loh, bedanya apa itu? Ini sama-sama belum nyampe juga tercium baunya. Iya, memang belum nyampe tercium baunya. Tetapi tidak bertahan. Ya, itu semata-mata karena misalnya jarak keterciuman baunya itu 2 meter misalnya. 2 meter atau 1 meter. Nah, artinya orangnya belum nongol tapi nggak terlalu jauh. Yeah. Sudah kecium baunya. Sudah kecium. Bukan berarti ini akan bertahan. Karena memang ketersebarannya. Artinya ketika nanti orangnya pergi dalam jarak di atas 2 meter ya baunya ikut hilang. Iya, di atas jaraknya itu. Jadi kita perlu bedakan antara jarak keterciuman minyak wangi dengan intisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi, sesuatu yang harusnya kita akrab, terbiasa setiap hari dengannya, karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita untuk melaksanakannya, mengamalkan wewangi ini setiap hari. Nah, Ustadz, kemarin kita sudah bicara tentang al-intisar. Ya. Orangnya belum datang, baunya sudah datang. Ya. Orangnya sudah pergi, baunya tetap tertinggal. Ya. Nah, ini kalau Ustadz, kalau ada orangnya datang, baunya ikut datang. Orangnya pergi, baunya ikut pergi. Apa ini juga bukan intisar? Beda ya. Beda. Sangat berbeda. Nah, yang kedua ini juga berkenaan dengan daya jangkau wanginya, baunya parfum itu. Daya jangkau. Ya, artinya ketersebarannya. Kita ingat dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, tibur rijal ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Parfumnya minyak wanginya. Ya ini maksudnya gitu tip ya, yeah. Tip. Karena tip ini memang berbeda dengan parfum secara keseluruhan. Meskipun orang sering menyamakan tip itu minyak wangi yang alami, tabi'i, asli dan thayyib. Alami, asli dan thayyib. Ya. Walaupun istilah nanti berkenaan dengan parfum secara keseluruhan, tapi kita memang lebih sebagaimana bincang kita mengedepankan tip. Nah, tibur rijal, minyak wanginya laki-laki itu ma dhahara rihu, yang tampak, yang zahir. Baunya itu zahir, artinya menyeruak, menyebar. Artinya orang itu dengan mudah menangkap. Nah, sementara wa khafiya, dan tersembunyi, tidak tampak, launuhu, warnanya. Adapun parfumnya atau minyak wanginya, tipnya tepatnya minyak wanginya. Tipnya perempuan itu watibun nisa ma dhahara launuhu, tampak warnanya, tampak warnanya, wa khafiya rihuhu. Khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Baunya. Nah, artinya di sini kita sedang berbincang mengenai persebaran itu berkenaan dengan rihnya. Sehingga di sana kita mengenal ada istilah yang disebut sebagai raihatul itr. Raihatul itr. Ya. Apa ya kalau di Indonesiakan itu semerbak aroma, tapi ketersebarannya begitu ya, ketersebarannya. Ada yang memang zahir, memang menyebar, dan ada juga yang tersembunyi. Nah, ada minyak wangi yang baunya itu menyebar dengan jangkauan yang luas, sehingga orangnya belum nyampe juga tercium. Tetapi bedanya dengan intisar apa? Kalau intisar itu kan bertahan baunya. Nah, ini walaupun baunya ini tadi barusan lewat, tapi barusan saja. Kenapa? Karena memang ini minyak wangi siapa? Tapi begitu dia pergi, ikut pergi juga. Kenapa? Karena jarak keterciumannya itu hanya bersangkutan dengan jarak keterciumannya. Nah, kita perlu bedakan antara minyak wangi yang ketersebarannya jauh dengan intisar.
Karena ini memang hasil rancu. Loh, bedanya apa itu? Ini sama-sama belum nyampe juga tercium baunya. Iya, memang belum nyampe tercium baunya, tetapi tidak bertahan. Ya, itu semata-mata karena misalnya jarak keterciuman baunya itu 2 meter misalnya. 2 meter atau 1 meter. Nah, artinya orangnya belum nongol tapi nggak terlalu jauh. Sudah kecium baunya. Sudah kecium. Bukan berarti ini akan bertahan. Karena memang ketersebarannya. Artinya ketika nanti orangnya pergi dalam jarak di atas 2 meter ya baunya ikut hilang. Iya, di atas jaraknya itu. Jadi raihahnya itu jarak keterciumannya itu tepatnya gini. Jadi kita perlu bedakan antara jarak keterciuman minyak wangi dengan intisar. Intisar itu kita garis bawahi lagi adalah ketahanan bau minyak wangi, partikel-partikel minyak wangi itu untuk bertahan di udara, sehingga setelah orangnya pergi atau orangnya belum sampai, untuk waktu sekian lama itu masih bertahan di sana. Sedangkan raihatul itr itu adalah ketersebaran baunya, sehingga makin besar, makin jauh jarak keterciumannya, maka yang dapat mencium minyak wangi itu juga semakin luas. Akan tetapi kalau raihatul itrnya itu luas, misalnya jangkauannya jauh, sementara intisarnya itu lemah sekali, ya begitu orangnya pergi, pergi juga gitu. Nah, sementara jadi dalam hal ini kita jangan merancukan. Ada yang ketersebaran baunya itu jauh, tetapi intisarnya lemah. Nah, ada pula ini yang kadang-kadang orang menjadi rancu, ketersebaran baunya itu jauh, 1 meter ataukah mungkin setengah meter bukan terlalu jauh ya. 2 meter mungkin tadi ya. 2 meter. Tetapi intisarnya dan intisarnya juga sekaligus sangat kuat. Nah, ini yang kadang-kadang orang rancu. Ini intisar atau raihatul itr gitu ya? Rancunya begini biasanya. Oh, berarti yang awet itu yang baunya semerbak sekali. Nanti akan lebih rancu lagi kalau dia tidak dapat membedakan antara ketersebaran bau dengan ketajaman bau. Iya. Nah, yang nanti ketajaman bau itu tidak mesti berkaitan dengan jauhnya jarak keterciuman itu, tidak mesti. Ada minyak wangi yang tajam sekali, tetapi tidak tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, yang bikin pusing, bikin pening itu kalau minyak wangi sintetis artifisial, ketersebarannya jauh, ketajamannya sangat tajam. Itu yang bisa bikin bisa bikin orang sesek, bisa bikin macam-macam. Oh iya, sampai ada kejadian Ustaz ya, apa itu wabah parfum ya. Tapi ini ingat loh, wabah parfum ini bukan berkenaan dengan tip, tapi dengan dengan utur ya. Bahkan kalau merujuk pada masa Rasulullah itu kan itr itu atau utur jamaknya itu kan berarti masih alami juga. Tapi ini sintetis artifisial. Itu pernah terjadi di Halifax. Halifax itu salah satu wilayah di Kanada. Waktu itu terjadi wadah parfum itu, sehingga di Camp Hill, rumah sakit terbesar di Halifax itu, orang-orang sampai tidak bisa bekerja. Puncaknya 600 orang, baik itu dokter ahli, perawat, staf kesehatan, dan lain-lain, tidak bisa masuk kerja. Karena mengalami masalah yang berkenaan dengan iritasi kulit, dan yang paling serius saat itu kebanyakan adalah berkenaan dengan paru-paru. Kenapa? Karena intensitas yang tinggi dari partikel-partikel parfum yang sifatnya sintetis artifisial. Nah, itu mengganggu. Bahkan setelah sekian lama, masih banyak di antara 600 orang itu yang tetap tidak bisa bekerja.
dan sebagiannya mengalami masalah permanen. Artinya sudah tidak bisa lagi melaksanakan fungsi kerja selama-lamanya. Karena adanya masalah yang sangat serius pada paru-parunya disebabkan menghirup minyak wangi yang sintetis artifisial itu dengan volume yang sangat tinggi. Lalu mereka menyangka ini minyak wangi, sehingga akhirnya muncullah kebijakan, tepatnya keputusan ya. Karena bukan bijak. Bijak atau tidak nanti kita itu bisa bijak dalam konteks kalau parfumnya seperti itu. Sehingga memunculkan program yang itu berlaku di sejumlah rumah sakit dan juga di sejumlah lembaga termasuk universitas yang disebut sebagai no scent free. No scent free. No scent zone, bukan no scent free. Ini kayaknya menarik kalau kita bahas khusus nanti Ustaz, Insya Allah. Ya, karena ini menjadi penting ya. Kita kan lihat sekarang semangat orang untuk memakai minyak wangi. Betul. Lupa membedakan bahwa ini tip, Betul. bahwa ini sintetis artifisial. Gitu. Dan di antara yang menambah jangkauan raihatul itar tadi adalah alkohol. Tetapi alkohol itu hanyalah salah satunya saja. Ada alkohol yang alami. Saya bukan mengatakan merekomendasikan, tapi alkohol itu macamnya sangat banyak, lebih dari 10 macam alkohol. Nah, ada yang alami. Dan yang alami itu ada kalanya diekstrak dari singkong atau dari yang lain-lain. Yang jelas alkohol itu ada yang sumbernya adalah sintetis nabati. Alami, bukan sintetis ya, yang sumbernya nabati dan alami. Ada juga yang alami tetapi ini tidak recommended. Ada juga yang sintetis artifisial. Selain alkohol juga ada berbagai macam senyawa kimia. Dan yang perlu kita waspadai adalah senyawa kimia sintetis artifisial untuk meluaskan jangkauan bau atau untuk mengawetkan bau. Misalnya ada dietil petalat. Dietil petalat itu hanyalah salah satu varian dari petalat. Nah, petalat itu dietil petalat. Oh ya, petalat itu sendiri banyak digunakan dalam dunia minyak wangi, parfum ya, parfum. Karena kita perlu membedakan dengan tip. Nah, sementara dietil petalat itu salah satunya. Dietil petalat itu untuk mengawetkan. Nanti kita akan bicarakan di lain kesempatan mengenai daya tahan minyak wangi itu bertahan di kulit kita, di pakaian kita, itu ada istilahnya sendiri ya. Nah, tetapi yang baik tentu saja tip, yakni minyak wangi yang alami, asli dan thayyib, dan baunya memang sangat awet. Kamu bayangkan kalau ngapunten pakai sintetis artifisial di kulit, di badan, di tempat yang sensitif, wah itu bisa masalah besar itu nanti ya. Nah, ya yang puncaknya tragedi itu, yang insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi itu akhirnya melahirkan keputusan, melahirkan berbagai macam program scent free zone atau no scent zone, zona tanpa bau atau zona bebas bau. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka memang sudah menjadi sedemikian rupa, sangat peka terhadap bau, sehingga walaupun ketemu, ini belum ada, saya belum mengecek ya, tapi mereka mengatakan ketika mencium bau itu langsung sesek dan lain-lain. Mungkin ada aspek psikologisnya ya. Karena, psikologis atau memang sudah terjadi kerusakan pada fisiknya. Di antara bukti bahwa ada yang sampai mengalami kerusakan secara fisik adalah sampai-sampai di antara 600 itu puluhan yang mengalami kecacatan, mengalami masalah secara permanen sehingga tidak bisa lagi bekerja untuk selama-lamanya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau raihatul itar tadi ini, Ustadz, ini sekali lagi ini yang kita bahas sebenarnya lebih fokus ke tipnya ya. Tip, dan ini pembahasan itu terkait dengan tibur rijal. Tibur rijal. Karena rijal kan lebih zahir baunya gitu. Iya. Kalau perempuan juga, apakah juga dikenal raihatul itar untuk perempuan ya, Ustaz? Karena untuk perempuan itu kan khafiyah rihuhu ya. Jadi baunya memang tersembunyi, sehingga memang tidak tersebar. Artinya ketika kita membahas ya memang dengan sendirinya ini bukanlah termasuk yang
zahir itu. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya ini hal penting untuk kita perhatikan ya, bahwa kalau kita mengharapkan raihatul itr ya ambillah dari tip, bukan dari zat-zat yang berbahaya, termasuk dari sintetis artifisial. Terutama, mohon maaf. Karena tadi ada yang alami tapi juga tidak recommended ya, malah juga berbahaya ya, membawa mafsadat. Ini terutama dari hati-hati dengan yang dari sintetis artifisial. Dan ini sekaligus untuk mengingatkan bahwa baiknya parfum itu bukan urusannya dengan alkohol. Karena ada yang mengatakan, Ustaz, ini ada alkoholnya enggak? Yang terpenting itu bukan ada alkoholnya atau tidak. Tapi sintetis artifisial lain yang lebih membahayakan ada enggak di situ? Padahal itu bukan dari alkohol malah. Bukan. Berarti memang kalau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah baik ya. Demikian, semoga bermanfaat dan marilah kita makin bersungguh-sungguh untuk mengikuti tuntunan Nabi, termasuk dalam urusan wewangi. Pilih yang tip. Apa tadi tip? Alami, asli, dan thayyib. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.